Prinsip check and balance. Prinsip check and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme check and balance dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain. Sedangkan dengan check and balance, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip check and balance tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Di Amerika Serikat, sebagai perwujudan prinsip check and balance, Presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres. Akan tetapi, veto ini dapat dibatalkan oleh Kongres dengan dukungan 1/3 suara dari kedua majelis. Mahkamah Agung mengadakan cek terhadap badan eksekutif dan badan legislatif melalui judicial review. Di lain pihak, Hakim Agung yang oleh badan eksekutif diangkat seumur hidup dapat diberhentikan oleh Kongres jika ternyata melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat diimpeach oleh Kongres. Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional tetapi baru dianggap sah jika Senat juga mendukungnya. Begitu pula pengangkatan jabatan-jabatan yang menjadi wewenang Presiden. Di Amerika Serikat, sebagai perwujudan prinsip check and balance, Presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres. Akan tetapi, veto ini dapat dibatalkan oleh Kongres dengan dukungan 2/3 suara dari kedua majelis. Mahkamah Agung mengadakan cek terhadap badan eksekutif dan badan legislatif melalui judicial review. Di lain pihak, Hakim Agung yang oleh badan eksekutif diangkat seumur hidup dapat diberhentikan oleh Kongres jika ternyata melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat diimpeach oleh Kongres. Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional tetapi baru dianggap sah jika Senat juga mendukungnya. Begitu pula untuk mengangkatan jabatan-jabatan yang menjadi kewenangan Presiden seperti Hakim Agung, Duta Besar, diperlukan persetujuan dari Senat. Sebaliknya, menyatakan perang merupakan kewenangan dari Kongres. Jadi, pada intinya, prinsip check and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain agar terciptanya hubungan yang baik. Prinsip check and balance ini dapat dioperasionalkan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama, pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya, kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen. Yang kedua, pemberian kewenangan pengangkatan jabatan tertentu kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya, diberikan kewenangan pada lembaga eksekutif dan legislatif. Di Indonesia sendiri, contohnya kita bisa lihat dari pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Di situ dari beberapa lembaga bisa memilih 3 hakim. Selanjutnya, upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya. Berikutnya, pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif yang diawasi oleh legislatif. Cara lainnya yaitu pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Di Indonesia sendiri,
Contohnya adanya penyelesaian di Mahkamah Konstitusi.